Ya, jadi ketika saya bikin film ini itu sesederhana bahwa bagaimana kita memanusiakan manusia yang lain. Dan secara apa ya, teologis tentu kita beda ya dengan kelompok Ahmad. Saya sebagai orang Islam mainstream lah, kelompok Muslim mainstream itu ahlu sunnah gitu ya. Itu tentu berbeda dengan secara teologis dengan teman-teman di Ahmadiyah, juga dengan aliran kepercayaan. Tetapi secara sosiologis ya kita sesama manusia, sesama anggota masyarakat dan itu yang sebenarnya ingin kita dorong dengan film ini gitu. Bagaimana memanusiakan manusia yang lain hibah ketika meskipun terjadi perbedaan dalam secara keyakinan. Sasarannya masyarakat umum atau pemerintah? Dalam artian pemerintah memberikan legal standing atau payung hukum. Jika kaum minoritas ini selalu dipinggirkan, Ya apakah kalau bisa mereka nanti dapat porsi tempat yang Nah, sebetulnya kan film lagi-lagi ini kan relasi masyarakat, individu, state, masyarakat lah dengan negara. Ya sebetulnya ini negara yang untuk bisa memastikan lagi teman-teman minoritas itu mendapatkan right-nya, hak-haknya begitu. Tetapi itu tidak bisa saya mulai langsung kepada pemerintah, tapi karena saya bukan pemerintah ya, tapi lebih fokus kepada bagaimana masyarakat dan kita mulai dari akademisi, tingkat pendidikan begitu. Dan yang sangat welcome ini kan di kampus-kampus seperti ini loh, nanti supaya bisa bergilirnya itu di kalangan akademis dulu, karena ya kalau di pemerintahan kan ini kan isu-isu yang sensitif ya, tidak semuanya itu sepakat ya gitu. Perlu diskusi lebih mendalam lah sebetulnya. intinya ini berarti siang ya, siang. Ya ini awareness campaign lah kalau bahasa Inggrisnya, itu semuanya untuk membangun kesadaran publik tentang bahwa selama ini kita memahami aspek hukum, oh ini 6 agama aja yang ada harus ini, padahal kan aliran-alirannya banyak dan mereka secara sosiologis bagian dari negara yang harus dilindungi. Ada lagi? Mas, kan Muhammadiyah kan, Ahmadiyah ini kan terbilang isunya ada sensitif Mas. Apa? Ya, isu Ahmadiyah ini kan terbilang sensitif. Sangat super sensitif. Treatment dari teman-teman Ahmadiyah sendiri untuk menyampaikan agar bisa diterima. Nah, kalau saya kan tadi kan ya memang ketika saya membuat film ini itu saya selalu tekankan kenapa kan saya diprotes dari kok tadi kan ada yang protes ini nggak merepresentasikan Ahmadiyah, ini nggak sesuai dengan apa itu yang apa bukan pakarnya, karena saya tidak bicara tentang kepakaran benar-benar, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ada satu hal di mana teman-teman Ahmadiyah yang mengalami trauma itu menggunakan musik gitu loh. Jadi musik itulah sebagai media healing gitu. Kalau di Ahmad, tapi jadi kelompok teman-teman atau percayaan tadi itu kan dengan menggunakan makanan, dia punya restoran, dia bisa ngajak. Jadi bagaimana kita mendialogkan perbedaan itu kan inter sama intra religion kan, antar dan ya antar itu dengan hal-hal yang kita semua sesama manusia bisa menikmatinya, yaitu musik, yaitu makanan. Nah kalau teman-teman di Ahmadiyah atau yang kelompok minoritas itu ingin makanan, nah kalau teman-teman di Ahmadiyah atau yang kelompok minoritas itu ingin bisa diterima di mainstream dengan baik, ya dia memberikan kontribusi nyata menyelesaikan permasalahan umat, karena permasalahan umat itu semuanya kena. Lu mau Ahmadiyah, mau Syiah, mau kelompok keyakinan, kalau lu kena COVID ya udah kena COVID aja gitu. Kalau lu miskin ya hal-hal kayak gitu. Jadi ini kita menyelesaikan itu gitu. Mas, poin-poin yang tadi di film ini ditampilkan itu historikalnya lebih ditonjolkan atau tidak? Karena secara historikal kan kita banyak Ahmadiyah banyak penolakan. Iya. Ditampilkan atau tidak? Oh ya ada di film tadi kan di awal memang saya tunjukkan ini negara kita mempunyai masih PR terhadap bagaimana relasi Ahmadiyah yang footage-nya kan memang saya dapat merisetnya itu mendapatkan footage kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah. Toh itu sudah dilakukan masa lalu, tapi trauma itu kan masih diwariskan bos. Dan itu saya pikir yang PR kita gitu, justru orang yang hidup di dalam trauma itu loh, masa lalunya itu. Pengetahuan Mas, Ya. perbedaan yang sangat mendangkal dari Muhammadiyah dengan umatnya Nabi Muhammad. Muhammadiyah atau Ahmadiyah tadi? Ahmadiyah dengan Nabi Muhammad. Nah gini kan mereka ini kan ada perbedaan mendasar itu tentang posisinya Mirza Ghulam Ahmad itu tadi, yang pada satu sisi di dalam kelompok Ahmadiyah ada yang mengatakan bahwa itu adalah pembaharu, mujaddid, membaharui cara memahami agama, memahami keislaman. Ada yang satu menganggapnya dia sebagai apa itu namanya penutup yang lain, nabi gitu loh, nabi gitu. Sehingga itulah polemiknya kan terjadinya di situ. Nah saya tidak bicara itu karena saya bukan pakar Ahmadiyah, tapi saya storyteller, saya pendongeng, dan saya fokus saya itu adalah pada aspek ini ada orang yang di dalam Ahmadiyah karena perbedaan itu mengalami trauma, dan ini cara recover dia dengan musik. Ada banyak cara begitu loh. Tapi intinya bahwa ada banyak orang di sana yang karena dia itu hanya berbeda sama kita karena keyakinan, bahkan warna kulit,
itu mengalami kekerasan, dan meskipun dia tidak mengalami, traumanya itu diwariskan, bos. Itu kan dia sampai itu ya, saya sebetulnya banyak teman-teman Ahmadiyah karakter, tapi yang bagaimana mendapatkan cerita yang menggetarkan gitu loh, mas. Kan intinya sebagai filmmaker itu kan kita emosionalnya itu kan nomor satu, mas. How can we create emotional story gitu. Mas, ini campaign yang udah yang berapa, Mas? Wah, saya udah banyak banget, film udah 15-an saya udah bikin film itu. Enggak, maksudnya tentang Ahmadiyah ini. Oh, kalau isu minoritas memang ini pertama kali saya bikin isu. Jadi Umpam ini pertama kali untuk campaign Umpam, iya ini Umpam. Kenapa Umpam adalah pertama kali saya menunjukkan film tentang isu minoritas ini, supaya ini satu dimulai kampus, dan kebetulan saja yang salah satu mahasiswa binaan saya itu kuliahnya di sini dan selesai, dan dia juga mengalami, dia adalah kelompok-kelompok yang rentan lah, kira-kira begitu. Jadi salah satu solusi saya menghadapi diskriminasi, marginalisasi itu lewat pendidikan, dan ini adalah media bagi dia untuk menunjukkan, ya aku dulu pernah termarginalisasi, aku pernah kuliahnya di sini dan selesai, dan dia juga mengalami, dia adalah kelompok-kelompok yang rentan lah, kira-kira begitu. Jadi salah satu solusi saya menghadapi diskriminasi, marginalisasi itu lewat pendidikan, dan ini adalah media bagi dia untuk menunjukkan, ya aku dulu pernah termarginalisasi, aku pernah harapannya hidup susah lah kira-kira, tapi dengan sekolah dia selesai sarjana, dan ini saya sebenarnya untuk menginspirasi yang lain. Akan ada lagi nggak sih, Mas, untuk bedah buku kayak gini? Terus harapannya sendiri untuk bikin bedah buku kayak gini itu apa Oh, sebenarnya? itu pas ini jelas nggak mungkin yang terakhir lah. Tapi saya itu pendekatan saya itu kan selalu namanya bottom up, dari bawah gitu loh, mas. Dari gitu. Ini kan karena mereka ngomong, gua tunjukin ya, bro, bukan aja di sini gitu loh. Jadi kalau saya dari top down disuruh bos itu jadinya. Jadi saya pengen, makanya kisahnya itu lebih simple, light, singkat, dan saya datangkan pakai konsep namanya credible voice tadi. It's not about me, it's about them. Tuh tanyain tuh orang-orangnya, itu mbaknya datangin. Jadi yang susah di film ini kan sebenarnya menyaksikan, menghadirkan narasumber untuk mau berbagi itu gitu loh. Ini sebenarnya konsep yang nggak baru banget kalau di luar negeri itu ada, kalau di Nordic itu ada perpustakaan untuk, jadi perpustakaannya itu hidup gitu loh, mbak. Kalau kita misalnya kena LGBT, ada kasus apa kan sering dipersilakan, daripada lu baca buku kadang susah. Ini ada orangnya, kita bikin sesi-sesi itu gitu, untuk orang bisa nanyain gitu. Nah ini sebetulnya konsepnya kayak gitu. Cuma ini saya bikin lebih masif, ada filmnya, kemudian kita ada websitenya, kita bisa dialog gitu. Ruang ngobrol sendiri itu kan memang untuk ngobrolin hal-hal yang sensitif. It's not about right or wrong, tapi kok kita beda ya, bedanya di mana? Seni untuk memahami orang beda itu yang kita dorong itu sebetulnya. Lu 02, aku 01 misalnya, lu 01, dia 03. Why? Kita temenan nih, but why so different? That's the joy sebetulnya film. Skill ini lah, positive communication ini yang kita ingin dorong. Oke.